Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Bintang Dasa Marcella dari 12 TKJ 2, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan melakukan pengecekan atau untuk mengetahui apa saja permasalahan pada Internet Gateway. Yang pertama adalah pastikan sudah terhubung ke internet di samping Google. Jika sudah, maka kita tinggal melakukan pengecekan pada ping.tkj.smkn3buduran.sch.id seperti yang diperintahkan. Setelah itu kita coba ipconfig renew seperti ini. Tidak ada ya, lalu kita ganti menjadi release juga tidak ada. Bagaimana jika kita config all? Kita lihat semuanya. Muncul ya bla 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 dan bla bla bla. Di sini DNS-nya 192.168.43.1. Jika pada video sebelumnya yaitu video Internet Gateway, di situ saya menggunakan DNS 100.1 karena saya saat itu berada di rumah teman saya. Sedangkan yang 43.1 ini merupakan hotspot atau wifi dari handphone saya pribadi. Setelah itu saya akan menjelaskan apa sih bedanya ipconfig renew, ipconfig release, dan ipconfig all. Di sini kita masuk pada Word. Ini ya. Di situ tertulis ipconfig menampilkan semua alamat sistem network. Alamat yang tertera dari hasil perintah ipconfig adalah alamat fisik yang berupa MAC address. Ini ya, jika kita all-kan, kita lihat MAC address-nya adalah 800274239 OE. Ini adalah MAC address. Lalu IP address yang akan ditampilkan adalah IP address V4 atau IP address kelas 4 V4 IPv4. Oke, di sini saya menggunakan yang V4 ya, bukan V6. Nama komputer merupakan nama dari komputer yang melakukan perintah ipconfig. Ini adalah sebentar. Ini adalah nama komputer saya, hostname Revi D779 dan seterusnya. Lalu DNS sudah tadi, DNS IP DNS yang 43.1. Oke. Bahwa metode konfigurasi IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu statik dan manual. Jadi, jika kalian menggunakan IP yang statik, karena di sini saya mengatur IP-nya adalah secara statik. Bentar, saya perlihatkan. Agak lemot memang ini Windows saya. Di sini saya mengaturnya secara manual ya, atau bisa dibilang statik. Sebentar. Ini saya mengaturnya secara statik ya, use the following saya isi sendiri. Karena itu kenapa alasan ipconfig release dan juga ipconfig renew ini tidak tampil, karena saya mengatur IP-nya secara statik, bukan dinamik atau DHCP. Tidak saya DHCP-kan, karena itulah di sini tertulis the operation violate as no adapter is in the state permissible for this operation. Seperti itu. Lalu kita beranjak ke soal selanjutnya. Ini ada contoh ipconfig all seperti ini. Lalu ini ipconfig release ya. Maaf ada sepeda. ipconfig release, jika kalian menggunakan DHCP maka akan tampil seperti ini. Nih. Perintah ini akan menghapus semua koneksi TCP atau IP yang aktif pada semua adapter jaringan dan melepaskan alamat IP tersebut untuk digunakan kembali oleh aplikasi lainnya. Jika kamu menambahkan seperti pconfig per release, perintah ini dapat digunakan dengan untuk nama koneksi Windows tertentu.
Dalam hal ini, perintah hanya akan mempengaruhi konsep yang ditentukan dan tidak semua. Juga, perintah ini akan menerima baik nama koneksi penuh atau nama secara acak. Contoh, ipconfig release local area connection 1, ipconfig release lokal. Seperti ini contoh yang bisa saya dapatkan dari website. Ini ipconfig renew juga. Perintah ini menerapkan alamat koneksi TCP/IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik untuk perintah ONAL. Kedua pilihan renew dan release hanya dapat bekerja pada klien dapat bekerja pada klien yang di DHCP-kan, dikonfigurasi dengan DHCP. Sedangkan saya mengkonfigurasinya secara manual, jadi tidak bisa, atau operationnya tadi violate. Lalu, periksa koneksi jaringan dengan internet. Pastikan dapat melakukan ping pada alamat TKJ SMKN 3 Buturan. Perintah yang dipergunakan adalah ping. Tulis fungsi dari perintah tersebut. Nah, ini fungsi-fungsi ping sudah saya jabarkan. Melakukan ping, membuat stabil sebuah jaringan internet, mengecek apakah ada troubleshooting, mengecek jaringan, semuanya bisa menggunakan perintah ping. Cara menggunakan perintah ping pada PC. Untuk melakukan ping dalam sebuah jaringan, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Jika kalian pada seperti ini, jika masuk pada CMD baru, kalian klik Windows dan juga R secara bersamaan. Nah, di sini kalian tuliskan CMD. Lalu klik Enter atau OK. Nah, sini. Oke, setelah masuk ke CMD baru, kita cek apa lagi yang perlu saya jelaskan di sini. Pin comment, oke. TTL, oke. Ada beberapa jenis ping yang bisa Anda ketikkan selain cara sederhana di atas, yakni ping mint bertujuan untuk melakukan perintah ke host tujuan dengan terus-terusan. Jadi seperti sebentar ya. Ping google.com mint. Maka ini akan secara terus-menerus melakukan ping ini ya, melakukan pemanggilan reply ini akan secara terus-menerus. Kita lihat saja, kita saksikan bersama. Nah, secara terus-menerus. Jika kita tidak menggunakan ping T, maka yang terjadi hanya 4 kali pengecekan panggilan. Oke. Lalu apalagi kita cek. Ping A bertujuan untuk melakukan ping untuk mencari nama domain host PC tujuan. Sebagai contoh, Anda bisa memasukkan kode ping A74125, maka akan muncul nama host google.com. Ini saya belum pernah mencobanya. Ping W bertujuan melakukan ping untuk mengatur timeout request. Masukkan ping min W dengan angka yang merujuk kepada satuan mil detik. Misalnya ping min W 1000 google.com. Oke, silakan kalian coba. Lalu di sini periksa jaringan dengan dengan menggunakan perintah tracker. Untuk target perintah tersebut, gunakan alamat TKJ seperti tadi ya, sudah saya contohkan pada awal video. Tracker atau tracker route sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk memecahkan masalah terkait jaringan, yakni dengan melakukan pelacakan pada rute perjalanan paket jaringan internet yang digunakan. Secara sederhana, tracker route ini bisa disebut sebagai alat bantu untuk melacak bagian atau letak yang menyebabkan masalah pada koneksi jaringan internet. Oke, ini tadi juga saya sudah mencontohkan. Apabila setelah memanggil domain di CMD menunjukkan respon jawaban, maka artinya domain website tidak memiliki masalah. Nah, jadi domain yang saya contohkan tadi pada video awal itu tidak memiliki masalah ya, karena TTL, karena membalas, intinya seperti membalas panggilan saya. Oke. Sekarang setelah tahu tentang apa itu tracker, kita akan coba menuliskan tracker tkj.smkn
tigabuduran.sch.id. Kita coba ya. Oke, muncul seperti itu, tracing route to TKJ bla 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 over a maximum of 30 hoops. Kita tunggu saja. Bentar. Kita tunggu. Oke, trace complete seperti ini. Sepertinya tidak memiliki masalah ya, karena kita juga sudah berhasil mengeping SMKN 3 Buduran walaupun tanpa perintah tracker. Jadi perintah tracker ini digunakan untuk mengecek jika TKJ titik SMKN 3 Buduran ini tidak bisa TTL. Sedangkan milik saya sudah TTL. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.